Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semua anak-anak Ustadz? Insya Allah dilindungi Allah selalu dan diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Iya. Perkenalkan, di sini Ustadz adalah CO wali kelas di kelas 3 yang biasanya kalian bersama Ustazah Nuriyati dan Ustazah Tri. Kali ini juga dibantu oleh Ustadz. Jadi perkenalkan, nama Ustadz Rio Rahmat. Nanti kalian panggilnya Ustadz Rio aja ya. Iya. Jadi kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia ya nak. Di pelajaran bahasa Indonesia dimasuk di subtema 2. Jadi di subtema 2 ini yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Iya. Pertama Ustaz mau bacakan sedikit yang di halaman 53 yang ada buku cetaknya, boleh dilihat. Tuhan Allah menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Ada menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sebelum masuk ke materi dongeng di pelajaran bahasa Indonesia, Ustadz mau kasih kalian lihat gambar. Nah, seperti ini. Nah, ada hewan apa aja? Iya, ini ada di sebuah peternakan. Peternakan di situ ada sapi, ada domba. Itu hewan itu Allah ciptakan untuk siapa? Iya, untuk manusia. Jadi bagaimana perlakuan kita kepada hewan juga seperti perlakuan kita juga seperti harus baik seperti sesama manusia juga. Contohnya kayak mana? Apakah diajak ngomong, Ustadz? Bukan artinya diajak ngomong, tapi bagaimana kita memberi makannya apabila kita memelihara hewan, merawatnya, bahkan memandikannya. Nah, di sini ada gambar apa aja? Ada ayam, sapi, ada domba. Satu lagi ada apa? Ada ini. Iya, gambar hewan apa? Hewan babi. Di dalam agama Islam, di dalam agama kita, kalau hewan babi itu nggak boleh dimakan ya, haram. Iya. Ya, tadi dah hewan satu. Ini Ustadz tunjukin lagi gambar ya. Nih. Iya. Di gambar yang Ustadz tunjukkan, di hutan yang Ustadz tunjukkan itu banyak terdapat hewan yang ada di hutan. Hutan bukan hewan aja yang kita jaga, tetapi hutan. Karena hutan itu adalah habitat atau rumahnya para hewan. Jadi siapa saja nanti yang ke hutan, kita harus juga merawat hutan. Bagaimana kita merawat rumah? Kalian pasti pernah melihat ini kan? Orang tua kita membersihkan rumah, mengecat rumah. Seperti itu jugalah kita kalau lagi di hutan. Bagaimana kita menjaga kebersihan di hutan? Tidak boleh buang sampah di hutan, menjaga pohon, dan jangan asal tebang pilih, karena hutan adalah tempat berlindungnya hewan atau rumahnya dari hewan. Hewan itu siapa yang ciptakan? Allah. Hutan juga Allah yang ciptakan. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke dongeng. Nah, yang bagi punya buku, coba lihat di halaman 55. Ada dongeng judulnya Ayam Jago Baru. Tapi sebelum ke dongeng, Ustadz mau kasih tahu dulu lah ciri-ciri dari dongeng. Jadi dongeng itu adalah suatu cerita. Pernah dengar gini nggak? Cerita-cerita yang fiksi, yang sifatnya khayal, tapi ceritanya alurnya luar biasa, tapi bersifatnya khayal. Beda dengan kisah-kisah, misalnya kisah Rasul, kisah Nabi Nuh dengan kapalnya, kisah Nabi Musa membelah lautan, kisah Rasulullah itu Isra Mi'raj. Itu bukan dongeng. Jangan
jangan disamakan, beda ya. Jadi dongeng adalah cerita yang dari rakyat, dari manusia yang buat sendiri, bersifat fiksi atau khayal, yang tujuannya hanya untuk menghibur kalian. Kalau kalian nggak mau tidur, lagi bosen, nggak ngapa-ngapain, nanti pasti diceritakan dongeng. Nih, Ustadz mau ceritakan bagaimana kita cara membacakan dongeng. Nanti kalian kalau udah, siapa yang di sini yang udah ada adiknya, tunjuk tangan. Iya, tunjuk tangannya di rumah. Tunjuk tangan. Iya. Yang ada kakaknya, misalnya adiknya rewel, nggak mau tidur, nanti boleh kalian menceritakan dongeng untuk adiknya supaya terhibur. Oke, di sini di halaman 55 ada judulnya Ayam Jago Baru. Nah, ini ya Ayam Jago Baru. Nih, Ustadz mau bacakan sedikit kayak mana kita mendongeng, cara membacanya. Jadi situ ada ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan dan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar. Bendanya bundar, bulat seperti ini. Terus berwarna kuning keemasan. Apa katanya? Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Nah, seperti kalian pernah dengar kan? Kalau ayam biasanya kalau udah melihat matahari lagi di subuh hari dan bulan, pastinya berkokok. Dia nggak bisa membedakannya. Nah, sambung lagi ya. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Ya, itu bukan pagi hari tetapi masih gelap. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Apa dibilangnya? Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru tadi. Kata burung tadi, aku burung hantu. Jawabnya, hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi. Nah, ayam jago tadi kalau berkokok, itu pastikan tandanya sudah pagi. Ujar induk ayam-ayam itu. Mereka kemudian ribut, bergumam. Si burung hantu menumpukan sayapnya meminta mereka tenang. Nih, misalnya nih burung hantu, gini-gini. Tenang ayam, tenang kalian, tenang. Nah, iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, kata si burung hantu. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing dan tidur lagi. Si ayam jago merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, jadi ayam jago tadi malu karena yang dilihatnya bukan matahari tetapi adalah bulan. Jadi apa pesan yang bisa kita ambil? Jadi kalau kita melihat sesuatu harus fokus. Misalnya kita mengerjakan sesuatu harus fokus. Contoh lah, kalau kita menghafal ayat Al-Quran supaya nggak bacaannya salah-salah, ayatnya nggak terbalik-balik, harus fokus. Begitulah pesan yang disampaikan dari dongeng tadi, bahwasannya kalau kita melakukan sesuatu, melihat sesuatu harus fokus, nggak boleh nggak fokus. Karena kalau nggak fokus seperti tadi, salah dikira si ayam jago baru tadi apa? Itu adalah matahari, tetapi bukan, itu adalah bulan. Untung ada si burung hantu. Berapa orang tadi tokohnya? Ada burung hantu dan ayam jago baru. Iya, itu aja dari Ustadz. Nanti kalian udah peragakan kan yang tugas yang dikasih dari Ustadz Tri. Nah, nanti Ustadz mau lihat ya bagaimana kalian berdongeng. Iya, untuk kali ini di pelajaran bahasa Indonesia itu aja dari Ustadz. Jadi insyaallah nanti selanjutnya akan bersama Ustadz lagi ya, nah ya, di pelajaran PPKN. Jadi karena ini pertama, Ustadz singgung sekali lagi,
nama Ustadz Rio. Jadi nanti kalian panggilnya Ustadz Rio. Insya Allah nih pembelajaran luring di PDR nanti kita tetap muka. Salam kenal dari Ustadz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.